Kalkulator. Mulai dah. Dah, nih, mulai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini izinkan kami pengurus melaporkan keadaan keuangan musala Masjid Abrar dan beberapa pemberitahuan penting lainnya. Yang pertama, khatib kita pada kesempatan Jumat yang ketiga ini adalah Bapak Al-Ustadz Muhammad Sarkoni SAG MM. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Kemudian yang bertindak selaku muazin nantinya kita minta pada anak kita Reski. Awal masuknya waktu sholat Jumat kita pada hari ini adalah jam 12:26. Sebagaimana biasa setelah selesai sholat Jumat nanti kami mengundang pada Bapak dan saudara jemaah yang berhadir untuk berkenan mencicipi hidangan makan bersama nanti.
Kemudian nanti kepada khatib kita persilakan untuk menaiki mimbar setelah masuknya waktu sholat Jumat. Seterusnya juga kami mengingatkan kepada anak-anak kami yang mengikuti sholat Jumat pada hari ini untuk dapat menjaga ketenangan dan kekhusyukan agar kita dapat melaksanakan sholat Jumat dengan berkualitas. Seterusnya kami juga sangat mengharapkan bantuan berupa infak, sedekah, wakaf, atau mungkin zakat dari bapak-bapak saudara-saudara untuk dapat disalurkan kepada pengurus dan insya Allah nantinya akan didistribusikan kepada hal-hal yang bermanfaat. Seterusnya kami akan mengumumkan tentang posisi kas masjid kita pada siang hari ini. Saldo kas pembangunan masjid per tanggal 9 Agustus 2024 adalah Rp5.695.450. Kemudian infak Jumat tanggal 16 Agustus 2024 untuk pembangunan masjid berjumlah Rp318.000. Selanjutnya saldo kas anak yatim per tanggal 9 Agustus 2024 adalah Rp1.866.000. Kemudian saldo kas, kami ulangi, infak Jumat untuk anak yatim per tanggal 16 Agustus 2024 Rp251.000. Kemudian saldo kas infak sosial jamaah Jumat per tanggal 9 Agustus 2024 adalah Rp140.000. Kemudian infak sosial jamaah Jumat per tanggal 16 Agustus 2024 atau hari Jumat kemarin adalah Rp40.000. Jadi keseluruhan dari uang masuk pada masjid kita ini dari mulai tanggal 9 sampai tanggal 16 Agustus 2024 adalah Rp8.410.450. Uang keluar yaitu pelaksanaan Jumat pada tanggal 16 Agustus 2024 sebesar Rp250.000. Secara keseluruhan dapat kami laporkan bahwa kas masjid kita terdiri dari kas pembangunan, kas anak yatim, dan kas sosial berjumlah Rp8.60.450. Jadi kepada bapak-bapak, saudara-saudara yang kurang paham atau ragu dengan laporan keuangan kami tadi, dipersilahkan untuk mempertanyakannya kepada pengurus. Baik, kami selaku pengurus mengucapkan banyak maaf jika ada salah dan janggal. Saya akhiri pengumuman ini dengan sedikit ada permintaan dari Badan Amil Zakat Yakesma untuk bantuan masyarakat atau penduduk Palestina yang sedang digempur oleh Israel. Ada kotak yang menyusul di belakang nanti setelah kotak infak pembangunan. Kemudian juga sedikit kami sampaikan, kami pengurus juga berencana untuk memperbaharui tikar atau karpet masjid kita ini, karena tikar yang ada ini adalah lanjutan dari tikar yang dimiliki oleh musala dulu. Jadi sudah selayaknya, karena kondisi kita sudah meningkat menjadi masjid, kita jadikan ini untuk diperbarui sebanyak 12 meter kali 12 baris ke belakang, itu sekitar 144 meter. Kalau harga yang 500.000 itu kita membutuhkan dana 72 juta rupiah. Itu saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak dan
saudara-saudara paham dan bisa mengerti dengan laporan kami. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasit nih. Di bawah sih nih. Tekongkang itu. Tekongkang setadiknya. Kesenggol dia. Sadar kesenggolnya. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah digara-gara karenakan kesibukanmu mengurus harta bendamu, kata Allah, gara-gara kesibukanmu mengurus anak cucumu, kata Allah, sehingga membuat kamu lalai dari bimbingan Allah. Barang siapa yang dilalaikan oleh semua itu, faulaika humul khasirun, mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan sebenar-benar taubat kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 dan At-Tahrim ayat 8. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di siang Jumat yang mulia dan barokah ini, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain kembali mengaturkan ucapan puji dan syukur hanya untuk Allah. Kepada Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita orang yang beriman, sehingga sejak melangkahkan kaki dari rumah, dari kantor, dari kampus, dari sekolah, dari pasar, dari mana saja kita beraktivitas, jeda sejenak hadir di masjid Abrar yang kita cintai ini, tak lain dan tak bukan semata-mata untuk menghambakan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Doa dan harapan kita bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan hadir kumpul kita pada Jumat yang mulia ini, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah angkat penyakit kita, Allah mudahkan rezeki kita. Andaikan kita akan pergi tinggalkan dunia ini, mudah-mudahan kepergian kita kepergian yang dirindukan oleh setiap muslim, yakni kepergian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam semoga tercurah buat yang mulia
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar Jumat yang mulia ini, izin dan perkenankanlah tabirillah khatib berwasiat. Usikum wa nafsi bittaqwallah, untuk senantiasa meningkatkan memelihara nilai keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Karena siapapun kita bapak-bapakku, sedang berada di mana kita saat ini, hendak menuju mana kita selepas ini, yakinlah dengan seyakin-yakinnya kunci keselamatan dunia dan akhirat itu tergantung kepada ibadah yang kita perbuat di atas permukaan bumi ini. Oleh karena itu, mohon dipelihara dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita batua-batua nio selamat di dunia, insya Allah bahagia di alam akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sesuai bak kecek kita raminang, hari baganti minggu, minggu baganti bulan, bulan pun baganti tahun. Tahun batuka, musim baganti. Bunyilah samo didanga, rupolah samo dicalia. Bunyilan samo didanga. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beberapa minggu terakhir ini Pak, bahkan beberapa hari-hari terakhir ini kita mendengar, membaca baik melalui media cetak maupun elektronik, ataupun cerita dari mulut ke mulut, ataupun di tempat-tempat kita bekerja bercerita segala macam. Apa itu? Disebut-sebut bahasanya negeri kita Indonesia tercinta ini berdasarkan BMKB, daerah kita ini adalah daerah yang rawan potensi gempa. Sehingga oleh Badan Meteorologi Geofisika disebutkan setidaknya ada 16 titik zona daerah yang ada di Indonesia yang berpotensi adalah potensi gempa. Satu di antara 16 yang disebutkan oleh BMKG tersebut, di samping adalah Selat Sunda, adalah Mentawai Seberut. Mentawai Seberut kita tahu adalah daerah kita Sumatera Barat yang bertetangga dengan Kota Padang, Kabupaten Mentawai yang bertetangga dengan Kota Padang. Sehingga bapak-bapak sampai hari ini kita dengar ada masyarakat yang berada di pinggir-pinggir pantai kadang-kadang kurang tidurnya. Bahkan ada seorang tua ketika itu melepas anaknya untuk sekolah. Nah, berangkatlah sekolah, rajin belajar, tuntut ilmu yona, tapi kok nyampang beko tiba gampo, maka mandoklah di bawah meja. Sesudah itu lari keluar, ikuti kama yang diarahkan oleh guru. Ini pesan orang tua terkadang pada anak. Ada lagi yang lain? Nah, de anak kuliah kampusnya di tepi pantai, kok nyampang tibo beko gampo, capek-capek lari sampai ketinggian yona. Ini juga pesan orang tua biasanya. Bahkan kita sebagai suami atau sebagai anak kepada orang tua, kepada istri, kepada amat, Bu, kok nyampang pergi ke pasar beko, jangan lama-lama wana di pasar nak, balik salah segala keperluan. Sudah itu capek, saya pulang beko, sahabat disabut-sabut orang kini informasinya isu gempa. Ini sering terdengar di tengah-tengah mulut masyarakat kita bapak-bapak kaum muslimin. Sehingga atas keresahan itu kadang-kadang ada juga kalau orang-orang yang kurang beriman, kadang-kadang ia meyakini sepenuhnya. Padahal ini adalah prediksi. Prediksi itu kita tahu perkiraan Pak. Bisa terjadi, bisa enggak. Sama juga perkiraan cuaca. Kita cari di TV perkiraan Kota Padang sore nanti berawan. Ternyata hujan. Ini adalah prediksi. Oleh karena itu Bapak-Bapak yang hormati, sebagai seorang muslim, apa sikap kita menghadapi informasi seperti ini? Khutbah kita kali ini Khatib landasi dengan tema ada 4 sikap muslim
menghadapi informasi akan terjadinya musibah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Apa sikap kita yang pertama? Khatib tidak menggurui, tapi sekedar bak kecek kita orang Minang. Apa kaji dek baulang, pasa jalan dek batampuh, lupu menganakan kota kalau menjagokan. Pertama, sikap kita sebagai seorang muslim yang beriman menghadapi informasi-informasi tentang akan terjadi atau tidaknya musibah. Yang pertama adalah yakinkan di dalam diri bahasanya semua yang ada di alam bumi Allah ini adalah sunatullah, dan musibah itu tidak akan terjadi kecuali hanya izin Allah. Ini bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah rahimahullah. Mana dalilnya? Bisa kita lihat nanti dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Sesuatu musibah itu tidak akan terjadi kepada seseorang, kata Allah, kecuali hanya izin Allah. Jadi yakinlah kita bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang beriman Pak, bahasanya sesuatu itu akan terjadi hanya karena Allah. Allah lah semuanya yang maha mengatur. Ini kita orang beriman harus yakin, hakul yakin. Yang kedua, wahai kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adalah sikap kita untuk menghadapi isu-isu yang berkembang saat ini adalah wa ma kanallahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya apa? Bersegeralah beristighfar, minta ampun atas dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak akan mengazab kamu, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab mereka selagi mereka mau beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ini wahai kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang kedua. Ini adalah disampaikan juga kepada kita dalam rangka sikap kita menghadapi andaikan isu seperti ini. Kita banyak dosa Pak. Istilah kita orang Minang, ndak do gadiang dan tak rata, ndak do manusia yang tak bersalah. Semua kita memiliki dosa dan kesalahan kepada Allah. Tidak manusia namanya kalau tidak bersalah Pak. Sabilah, tergantung berdosa besar atau dosa kecilnya. Tibo di mata tak caliakan kan bukan, tibo di kaki telangkahkan kan yang elok, tibo di tangan terjambuan kan buruk. Pokoknya yang akan memberati dunia akhirat, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sikap yang kita yang kedua ini adalah segera bertaubat, minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan disengaja maupun tidak disengaja, agar Allah sayang kepada kita. Kemudian yang ketiga, wahai kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sikap kita yang ketiga adalah udwullah, iringi usaha dengan berdoa kepada Allah. Apa? Karena dengan doa Pak, tidak tembus dengan yang lain, tembus dengan berdoa. Oleh karena itu bapak-bapak, setidaknya doa kita mungkin, ya Allah, hindarkanlah negeri kami pada kota tercinta Sumatera Barat ini dari segala mara bahaya, azab dan musibah yang tidak sanggup kami untuk menghadapinya. Jadikanlah negeri kami ini ya Allah negeri yang aman damai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan engkau siksa kami Allah, kami tidak sanggup untuk menghadapi siksa yang engkau berikan kepada kami. Berdoa kepada Allah dengan penuh harap wahai kaum muslimin sidang jamaah Jumat. Kemudian sikap muslim yang terakhir, yang keempat, dalam rangka untuk persiapan hal-hal isu-isu menghadapi musibah. Yang keempat, wahai kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah, tingkatkan keimanan ketakwaan pada Allah. Yakini dalam hati bahwa Allah lah tempat meminta pertolongan. Ini wahai kaum muslimin sidang jamaah rahimahumullah. Di dalam salat acok kita baca Pak, apa bunyinya? Allahus Samad, Allah tempat meminta, mintalah pertolongan. Jadi kadang-kadang kita lupa, ketika kita mungkin sana bahagia kita lupa.
Tapi ketika kita sakit baru kita ingat pada Allah. Oleh karena itu Allah lah yang akan memberi pertolongan. Kata Allah, wahai kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau Allah ingin menolongmu, tidak satu pun yang dapat untuk menghambatnya. Tapi sekiranya Allah membiarkanmu, tidak satu pun juga yang dapat untuk membantunya. Mudah-mudahan dengan empat sikap seorang muslim ini dalam rangka menghadapi isu-isu, dalam rangka musibah terjadi atau tidak terjadi kita seorang muslim, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita masyarakat tenang, masyarakat kita nyaman dalam berusaha, nyaman dalam keluarga, nyaman dalam berpendidikan, nyaman dalam beribadah, nyaman di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja khotbah yang singkat pada ini hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama bagi khatib yang menyampaikan. Atau surang babulati kata basamu dilan bayu kok singkit tolong panjangkan sudah tu maaf minta banyak. Di situ khotbah kami sudahi. Insyaallah di waktu dan kesempatan kita sama kembali. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakna ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin al muslimat wal mu'minin al mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umrana wasah jasadana wa nawwir qulubana wasin amalana wa ilal khair qaridna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tatadhakkarun wa la zikrullahu akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufufakum fa inna taswiyatas saf taman shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. Astagfirullah. Allahumma la ilaha illa anta Allah.
Baik, baru saja selesai pelaksanaan sholat Jumat yang ketiga di Masjid Abrar, Kampung Merapak, Kalundu. Alhamdulillah jamaah sangat antusias dan masjid ini penuh sampai ke luar jamaahnya untuk sholat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan warga kaum muslimin dan kaum muslimat akan selalu meramaikan masjid ini sebagai wujud daripada memakmurkan masjid. Sekian laporan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setelah ini akan diadakan Jumat berkah dengan acara makan bersama jemaah.